Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa malam hari ini dalam ibadah VIP. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diurapi dengan kuasa yang baru, urapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini renungan firman Tuhan saya ambil dengan tema hidup seirama dengan Tuhan. Hidup seirama dengan Tuhan itu artinya, seirama itu artinya senada, sejalan. Secara kiasan, seirama digunakan untuk menggambarkan keselarasan, kekompakan, juga keserasian. Untuk kita bisa hidup seirama dibutuhkan dua orang. Gitu. Jadi tidak hanya sendiri, tapi dibutuhkan dua orang untuk bisa kita berinteraksi dengan baik. Contoh misalnya, seorang penyanyi memerlukan juga seorang pemain musik supaya alunan lagu, nadanya bisa seirama dan terjadi interaksi yang baik, yang seimbang gitu. Jadi kita tidak bisa hanya seorang diri saja untuk bisa berinteraksi gitu, atau kita berselaras atau seirama untuk menciptakan hal-hal yang indah kalau kita hanya sendiri. Ada memang kata misalnya kayak musik instrumen gitu, hanya musik tadi, tapi banyak orang akan lebih paham, lebih peka atau lebih mengerti bahasanya kalau ada liriknya juga ada musiknya gitu. Jadi kita untuk hidup seirama dengan Tuhan, kita membutuhkan kekompakan gitu untuk kita bisa menciptakan hal yang baik. Jadi saya akan bacakan firman Tuhan malam hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 25. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Allah dengan Roh kita. Berarti ada dua pribadi gitu. Jadi bagaimana kita bisa hidup seirama dengan Tuhan? Yang pertama, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa berjalan dalam pimpinan Roh Kudus? Yang pertama, kita mengawali segala sesuatu dengan doa dan merenungkan firman Tuhan. Itu paling utama, paling penting. Kenapa? Karena kita melakukan segala sesuatu, kita harus dengan doa juga dengan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita nggak bisa hanya pikiran kita, tapi firman Tuhan adalah pikiran Allah. Firman Tuhan adalah kehendak Allah. Jadi kita harus mengawali segala sesuatu dengan doa juga dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu peka terhadap suara Roh Kudus. Kadang kita udah diingatkan sama Tuhan, hal yang kecil gitu, misalnya gitu. Tapi kadang kita nggak peka gitu, kita gini aja gitu. Jadi kadang kita nggak akan bisa kita hidup dipimpin Roh Kudus kalau Roh Kudus udah ngingetin kita, tapi kitanya tidak merespon gitu. Jadi hidup seirama dengan Tuhan, kita harus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, ketaatan sesuai dengan firman Tuhan. Ketaatan berdasarkan perintah dan larangan sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi ketaatannya kita itu bukan ketaatan kepada manusia gitu, maksudnya ketaatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Contoh seperti Daniel itu berdiri teguh dalam iman kepada Tuhan meskipun dalam tekanan. Dia tetap beriman, tetap teguh gitu, tetap taat kepada Tuhan sekalipun dalam tekanan, dan dia harus masuk ke api gitu loh, dibakar gitu kan, gua api gitu misalnya, tapi dia tetap teguh, dia tetap nggak sekalipun yang dia takutin, yang dia hormatin raja, tapi dia akan berprinsip selama itu pada kebenaran firman Tuhan, dia akan tetap. Saya akan bacakan Daniel 3 ayat 17 sampai 18 begini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Daniel berprinsip bahwa dia teguh dalam iman, sekalipun dia sudah dalam tekanan oleh Raja Nebukadnezar karena dia bekerja di situ, tapi dia tetap berprinsip bahwa Allahku yang aku sembah adalah Allah yang hidup. Ketaatan sesuai dengan firman Tuhan itu kadang memang kalau secara pikiran manusia tidak enak gitu loh, kayak aduh kok harus begini ya, sebenarnya sayang ya kalau ini gitu. Seperti contoh nih, saya punya kesaksian waktu kemarin Lebaran, saya pulang ke kampung dari tanggal 20, 21, 22. Di tanggal 21 itu kan pas Lebaran gitu, jadi saya diajak oleh keluarga besar, nanti setelah pulang dari masjid, kamu udah siap-siap ya gitu. Saya kan nggak ikut ke masjid, siap-siap nanti kita akan nyekar gitu. Jadi saya udah siap nih, masih pagi nyekar. Nah di dalam makam itu kan makam kampung itu memang agak serem ya, banyak pohon besar gitu. Nah sampai di sana saya memang tidak ikut berdoa, hanya menunggui mereka gitu, berdoa gitu di area keluarga saya yang sudah meninggal gitu. Setelah itu saya lihat gitu, diperlihatkan gitu, itu ada pohon anggrek gitu, tapi bagus banget gitu. Terus kakak saya nyaut gini, itu anggrek warnanya biru loh. Ah masa sih biru? Iya biru gitu, bukan ungu, saya katakan gitu, bukan biru gitu. Nah saya secara inian manusia atau perempuan yang memang suka bunga, saya ya udah ambil gitu, saya dari pohon-pohon yang ada di atas makam itu saya ambil gitu, saya bawa pulang gitu, saya bawa pulang sambil terus tanggal 22-nya saya pulang ke Jakarta gitu, balik ke Jakarta saya bawa bunga anggrek itu pagi tanggal 23-nya pagi saya tanam tuh anggrek, udah saya tanam di pohon ada karena lumayan banyak gitu saya bawa gitu, saya tanam. Kira-kira jam 2 malam gitu, jam 2 malam itu suami saya Pak Daniel bangunin saya gitu, Mama bangun, kamu diserang kuasa kegelapan, kamu banyak ngepung kamu membawa senjata tajam segala macam mau nyerang katanya gitu, mau ngelawan kamu gitu, mau bunuh kamu gitu. Aduh. Terus suami saya bilang, kamu bawa apa sesuatu gitu, kayak diperlihatkan dalam mimpi itu suami saya ada sesuatu yang dibawa gitu. Ternyata anggrek itu termasuk barang tumpah gitu, karena memang itu ada penunggunya atau gimana saya tidak tahu, pokoknya itu tidak berkenan gitu di hadapan Tuhan. Saya mikir aduh saya takut juga, tapi saya ngerasa aduh sayang juga gitu kalau ini anggrek langka gitu, udah bawa jauh-jauh harus dibuang gitu. Akhirnya saya nurut gitu sama suami saya, pagi-pagi bangun tidur saya buang tuh ke tempat sampah, saya bakar gitu. Jadi kadang ketaatan sesuai dengan firman Tuhan itu juga butuh
pengorbanan gitu, butuh satu yang memang benar-benar harus kita tunduk gitu, kita benar-benar melawan untuk kita bisa hidup selaras dengan atau seirama dengan firman Tuhan. Yang berikutnya adalah memiliki pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Saya bacakan ayatnya, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk kita bisa berjalan seirama dengan Tuhan, tentu kita harus mengerti pikiran Kristus atau kita harus memiliki pikiran Kristus. Contoh misalnya kita harus tunduk pada perubahan oleh Roh Kudus. Kedua, kita harus mau dibentuk, kita harus mau diproses oleh Roh Kudus. Atau kita juga harus bisa mau memperbaharui pikiran, mengubah cara pandang dunia ke cara pandangnya Allah. Jadi pola pikirnya Allah inilah yang bisa membawa kita untuk bisa hidup seirama dengan Tuhan atau berjalan bersama dengan Tuhan. Contoh misalnya nih hal sepele ya, kalau kita mau memiliki pikiran Kristus gitu, itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kan hal yang, karena kalau pikiran dunia kan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan gitu. Tapi kalau pikiran Allah, kalau kita udah diperbarui, jadi kita harus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kasih. Gitu ya. Dengan menerapkan hal-hal di atas, orang Kristen didorong untuk bisa, satu tadi katakan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, memiliki ketaatan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan ketaatan yang dunia mau gitu, tapi sesuai dengan firman Tuhan, yang maunya Allah gitu. Yang ketiga, memiliki pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Sehingga hati kita seirama dengan hatinya Tuhan. Hidup kita jadi karib dan bergaul dengan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kita dan menjadi pegangan untuk kita boleh terus berjalan seirama dengan Tuhan, hati kita juga seirama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, taat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus, sehingga hidup kami membawa dampak bagi orang yang ada di sekitar kita. Mencerminkan terang Kristus, kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Bapa, kami juga berdoa malam hari ini untuk seluruh jemaat Batu Penjuru, kiranya Engkau curahkan berkat-Mu, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, mendapatkan kelegaan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan Engkau menolong, bahkan menyediakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, tetap ada dalam perlindungan-Mu, dengan suasana yang kondusif, tertib dan terkendali, sehingga tidak ada celah bagi provokasi ataupun tindakan anarkis. Kami juga berdoa untuk daerah di mana kami boleh tinggal, kota Bekasi khususnya Tuhan, dan rumah Tuhan, gereja, terjadi salom di sekitar lingkungan gereja. Kami juga berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak, Ibu Gembala, penata lain juga aktivis, diberikan kesehatan dan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita dilimpahkan atas kami semua. Kiranya perlindungan, penyertaan-Mu menyertai saat kami beristirahat tidur pada malam hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.